Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah konseling kelompok dari kelas BKI 5F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang chapter 5, Getting Started, the beginning stage and beginning phase, yaitu tahap awal dan sesi awal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Afiani dengan NIM 181221222 sebagai moderator dan presentator kelompok 1. Adapun teman-teman yang lain yaitu yang pertama, Nabilatul Fauziah dengan NIM 181221200, yang kedua, Hairunur Aziz 181221200, dan yang ketiga, Widya Valentini dengan NIM 181221212, dan yang terakhir Ani Febrianti 181221237. Langsung saja marilah kita simak presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Hairunur Aziz, mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Bimbingan Konseling Islam, NIM 181221206. Saya akan mempresentasikan tahap awal dan sesi awal. Materi yang pertama, tahap awal dan sesi awal. Sesi pertama dan kedua dari kelompok manapun seringkali merupakan yang paling penting dan biasanya yang paling sulit untuk dipimpin. Sesi pertama sulit karena pemimpin memiliki banyak dinamika yang berbeda untuk dikelola, yaitu memulai kelompok, memperkenalkan anggota, memperkenalkan konten kepada anggota, dan memantau reaksi anggota, baik berada di dalam grup maupun ke konten. Kami membahas 19 konsep berbeda untuk dipertimbangkan di sesi pertama. 19 konsep berbeda untuk dipertimbangkan di sesi pertama yaitu 1. Memulai kelompok, 2. Membantu anggota berkenalan, 3. Mengatur nada positif, 4. Memperjelas tujuan kelompok, 5. Menjelaskan peran pemimpin, 6. Menjelaskan bagaimana kelompok akan dipimpin, 7. Membantu anggota mengungkapkan harapan secara verbal, 8. Menarik anggota, 9. Menggunakan latihan, 10. Memeriksa tingkat kenyamanan anggota, 11. Menjelaskan aturan kelompok, 12. Menjelaskan istilah khusus yang akan digunakan, 13. Menilai gaya interaksi anggota, 14. Peka terhadap masalah multikultural, keragaman, dan segala dinamika yang terjadi mungkin hadir, 15. Berfokus pada konten, 16. Memotong anggota, 17. Mengatasi pertanyaan, 18. Membuat anggota melihat anggota lain, 19. Menutup sesi pertama. Memulai kelompok. Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi pertama adalah bagaimana memulai kelompok. Bagaimana pemimpin membuka sesi akan berpengaruh penting pada nada kelompok dan tingkat kenyamanan anggota. Pemimpin harus menyampaikan kehangatan, kepercayaan, membantu, pengertian, dan hal positif. Ini adalah waktu ketika anggota membentuk kesan mereka terhadap pemimpin dan menilai apakah di kelompok itu akan membantu mereka atau tidak. 8. Kemungkinan pembukaan yang mencakup gambaran umum grup dan pengenalan anggota. Opsi untuk membuka sesi pertama yaitu 1. Memulai dengan pernyataan singkat tentang kelompok. 2. Mulailah dengan pernyataan pembukaan yang panjang tentang grup dan tujuannya. 3. Mulailah dengan pernyataan pembukaan yang panjang. 4. Mulai dengan pernyataan singkat tentang kelompok. 5. Mulailah dengan pernyataan singkat tentang kelompok. 6. Mulai pernyataan singkat tentang kelompok. 7. Mulailah dengan latihan pendahuluan. 8. Mulailah dengan pembukaan yang tidak biasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Febrianti, NIM 181221237. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin nomor 2 tentang membantu anggota berkenalan. Nah, dalam konseling kelompok, anggota terdiri dari lebih dari 10 anggota, di mana waktu yang dibutuhkan 1-2 menit. Jadi terkesan agak lama. Nah, tujuan kelompok mungkin merupakan faktor terpenting dalam menentukan jenis latihan pendahuluan yang akan digunakan. Dengan pertemuan kelompok untuk pendidikan atau diskusi, pemimpin mungkin akan menggunakan latihan yang berfungsi untuk mengingat nama. Nah, di sini ada uraian kegiatan pengenalan. Yang pertama tentang babak nama. Adalah latihan yang paling sering digunakan untuk mempelajari nama orang, di mana setiap anggota hanya memperkenalkan dirinya tentang nama mereka, dan sebagian besar waktu berbagi informasi tambahan seperti tempat tinggal, kesukaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengulangan ronde. Adalah latihan nama di mana anggota pertama menyebutkan namanya, kemudian anggota berikutnya menyebutkan nama anggota pertama. Jadi berkebalikan. Dan latihan ini bagus untuk membantu anggota mengingat semua orang. Yang ketiga adalah pengenalan diet, dan kegiatan ini terdiri dari 2 anggota berpasangan dan saling menceritakan hal tertentu tentang diri mereka sendiri, biasanya berdasarkan sugesti dari pemimpin. Selanjutnya, anggota diet berulang, yaitu berpasangan dengan setiap anggota lain dan membutuhkan waktu 2-5 menit, di mana mereka berbagi hal seperti mengapa mereka berada di grup ini dan apa yang mereka harapkan. Yang terakhir adalah putaran. Ini digunakan untuk yang anggotanya lebih dari 12 orang, di mana anggota berputar-putar dan bertemu satu sama lain selama 4-5 menit. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk langsung bertemu satu sama lain dan mempercepat proses pengenalan. Yang ketiga adalah mengatur nada positif. Tugas penting dari pemimpin selama sesi pertama dan kedua adalah untuk membangun nada positif dalam grup. Nah, pemimpin dapat membentuk nada positif menjadi antusias dan menarik keluar anggota, memotong interaksi bermusuhan atau negatif, menahan fokus pada topik yang menarik, dan pemimpin tidak membiarkan kelompoknya berfokus pada hal-hal negatif atau masalah negatif untuk sebagian besar sesi pertama. Nah, di sini ada beberapa anjuran dan larangan yang perlu diingat untuk pemimpin. Yang pertama, anjuran yang pertama, ajak semua orang untuk berbagi. Yang kedua, menjadi antusias, bersikap hangat dan mengundang. Jadilah kreatif untuk kelompok non sukarela dan dapatkan kendali lebih awal, dan biarkan orang-orang melihat Anda memegang kendali dan tahu apa yang sedang Anda lakukan. Kemudian untuk larangan, yang pertama, biarkan kelompok fokus pada masalah negatif di awal sesi. Biarkan satu anggota mendominasi, mulailah dengan aturan grup yang membosankan. Kemudian biarkan anggota menyerang satu sama lain, dan yang terakhir, tunjukkan sikap otoriter atau penuntut. Perkenalkan, nama saya Widya Valentini, NIM 181221212. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ani, yaitu poin keempat, memperjelas tujuan kelompok. Pemimpin ingin memastikan bahwa tujuan kelompok diklarifikasi selama sesi pertama dan sesi kedua. Klarifikasi ini sangat penting jika sudah tidak ada wawancara atau screening. Bahkan jika pemimpin telah menyaring anggota dan menghabiskan waktu untuk mendiskusikan tujuan kelompok. Ada baiknya jika ada ulas tujuan dalam kelompok. Tujuan dari beberapa kelompok mungkin memerlukan klarifikasi dari yang lain. Untuk kelompok manapun yang tujuannya masih membingungkan, sebaiknya ulangi untuk memperjelas tujuan dari 2 sesi pertama. Setelah sesi kedua, biasanya tidak perlu meninjau tujuan kecuali anggota baru ditambahkan kepada kelompok atau adanya perubahan tujuan tujuan selama berkelompok. Poin kelima ini menjelaskan tentang peran pemimpin. Selama sesi pertama, pemimpin harus menjelaskan apa perannya selama sesi tersebut. Mulai dari peran mengajar, peran fasilitatif, peran kepemimpinan aktif, peran terapeutik,
dan menawarkan penjelasan dari anggota tentang apa yang diharapkan dari pemimpin. Dan poin ke-6 akan menjelaskan tentang bagaimana grup akan dipimpin. Pemimpin menjelaskan apa yang akan terjadi selama sesi. Para pemimpin harus menjelaskan selama sesi pertama bagaimana caranya mereka untuk memimpin kelompok. Pemimpin akan membantu meredakan ketegangan dan memastikan kelancaran fungsi kelompok jika dia menjelaskan jenis diskusi dan kegiatan yang akan berlangsung dalam kelompok. Contoh, seperti pemimpin, setiap sesi kami akan menghabiskan beberapa menit untuk berbagai komentar atau pengalaman yang relevan sejak pertemuan terakhir kita. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari BKI 5F. Saya dari kelompok 1 mata kuliah konseling keluarga yang diambil oleh Bapak Alvin. Selanjutnya yaitu slide 16, nomor 7, membantu anggota mengungkapkan harapan secara verbal. Salah satu kegiatan sesi pertama yang bermanfaat untuk jenis kelompok tertentu adalah mengadakan anggota berbagai ekspektasi mereka terhadap grup. Dengan cara ini, pemimpin belajar apa yang diinginkan anggota dan dia dapat lebih memperjelas tujuan grup dengan berkomentar. Terkadang anggota menghadiri sesi pertama dengan ekspektasi yang berbeda dengan tujuan grup. Jika situasi ini muncul, pemimpin ingin mengulangi tujuannya. Jika seseorang anggota tetap bersikeras bahwa tujuannya harus berbeda, maka pemimpin mungkin meminta anggota berpasangan dan membahas mengapa mereka datang atau lainnya. Pertanyaan yang relevan, sementara pemimpin berpasangan dengan anggota yang berkeras, ini menghindari diskusi atau debat panjang di depan kelompok yang mungkin akan menimbulkan nada negatif. Seorang pemimpin dapat membuat kesalahan mengenai harapan anggotanya. Beberapa pemimpin menghabiskan sebanyak setengah atau 3/4 sesi untuk pertanyaan, apakah yang Anda harapkan di grup ini? Hal ini biasanya terjadi ketika ekspektasi bervariasi dan pemimpin merasa berkewajiban untuk mendiskusikannya masing-masing. Kesalahan paling umum yang dilakukan para pemimpin adalah menanyakan ekspektasi anggota ketika mereka benar-benar tidak punya. Ini bisa menjadi kasus di kelompok di mana anggotanya harus hadir. Pemimpin mungkin ingin bertanya tentang ekspektasi, tetapi harus bersiap untuk setidaknya sedikit atau tanpa tanggapan yang tidak sejalan dengan tujuan. Yaitu nomor 8, menarik anggota selama sesi pertama. Sangat disarankan agar pemimpin memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Pemimpin tidak boleh memaksa setiap anggota berbicara atau sebaliknya. Para anggota hendaknya mereka dapat berperan serta jika mereka menginginkannya. Jika anggota percaya bahwa mereka belum memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan atau gagasan mereka mungkin akan tersisih. Dua cara agar anggota berbagi selama sesi pertama adalah dengan menggunakan latihan tertulis dan putaran. Babak pendahuluan, babak lainnya, dan babak tertulis latihan biasanya akan membuat setiap anggota berkomentar. Latihan tertulis seperti penyelesaian kalimat atau daftar adalah kegiatan yang sangat baik karena biasanya anggota merasa cukup nyaman ketika dimintai untuk membagikan apa yang telah mereka tulis. Putaran. Yang kedua, putaran ini karena setiap anggota dimintai untuk menanggapi dalam satu kalimat, dalam satu kata, frasa atau jumlah untuk beberapa pertanyaan seperti pada skala 1-10, dengan 10 menjadi sangat nyaman. Seberapa nyaman Anda berada di kelompok ini? Pada slide selanjutnya yaitu tahap 9, penggunaan latihan selama sesi pertama. Selama sesi pertama, latihan tertentu dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan, minat, dan keterlibatan anggota. Di sini akan membahas 3 latihan, yaitu yang pertama ada rounds atau putaran. Adalah latihan paling berharga yang digunakan di sesi pertama, karena mereka
akan membuat semua orang, anggota, termasuk anggota kelompok untuk berbicara dengan hal-hal yang penting. Mereka akan mengungkapkan dengan satu sama lain di dalam kelompok. Lalu yang kedua ada dates atau berpasangan. Sangat berharga di tahap awal kelompok karena mereka memberi anggota kesempatan untuk berbicara lebih pribadi dengan satu sama lain anggota, menciptakan suasana yang lebih nyaman dan sering memberi mereka energi untuk berbicara di depan seluruh kelompok. Jadi di dates atau berpasangan ini akan kita memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbicara lebih pribadi antara satu sama lain dengan anggotanya, sehingga mereka akan merasakan kenyamanan berada di kelompok tersebut karena mereka sudah mengenal satu sama lain. Lalu yang ketiga, latihan ketiga, sentence completion exercises atau latihan melengkapi kalimat. Latihan ini juga terbukti sangat membantu dalam memfasilitasi interaksi selama sesi pertama. Latihan tertulis semacam ini memberikan anggota dasar untuk berkomentar, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk terlibat aktif dalam memberikan komentar pertanyaan dari pemimpin. Selain itu, anggota biasanya sangat tertarik untuk mendengar bagaimana orang lain atau anggota kelompok untuk menanggapi kalimat tidak lengkap yang sama. Contohnya yaitu, misal, di grup baru saya merasa paling nyaman saat. Bisa juga dengan contoh seperti ini, di grup baru saya paling takut. Nanti pemimpin akan menunjuk atau untuk mengacungkan jari untuk berkomentar kalimat tersebut. Bisa juga dengan contoh, di grup baru saya biasanya, seperti itu. Lalu untuk kelompok stres, bisa menggunakan contoh sebagai berikut. Stres terbesar bagi saya di tempat kerja adalah, lalu stres terbesar bagi saya di rumah adalah. Bisa juga dengan salah satu cara saya mengatasi stres adalah. Sehingga untuk teman-teman anggota kelompok yang sedang merasakan stres, mereka bisa mengungkapkan hal apa yang membuat stres, yang membuat mereka merasakan stres, dan bisa untuk mengasah pola pikir mereka bagaimana sih salah satu cara untuk mengatasi stres tersebut, sehingga mereka bisa berpikir dan merasakan stresnya itu karena apa, timbul karena apa, dan bisa mereka berpikir juga bagaimana caranya mereka untuk bisa meredam stres tersebut. Untuk sekelompok anak sekolah dasar yang orang tuanya bercerai, kita bisa menggunakan, dan contoh yang pertama, hal tersulit tentang perceraian orang tua saya adalah. Nah, di kalimat ini, maka kita bisa mengerti apa sih hal tersulit anggota kelompok setelah mereka mengetahui kedua orang tuanya ini bercerai. Bisa juga dengan pertanyaan, orang yang paling saya salahkan atas perceraian tersebut adalah. Pertanyaan ini bisa kita tarik kesimpulan untuk mengerti hal apa yang harus disalahkan dalam perceraian kedua orang tua. Lalu, yang ketiga, ketika saya memikirkan perceraian orang tua saya paling marah tentang. Pertanyaan seperti ini bisa mendalam lagi bagaimana perasaan anak-anak tersebut setelah mengetahui orang tuanya bercerai. Di dalam pertanyaan ini tentu juga seperti latihan lainnya juga sangat bermanfaat, seperti latihan tertulis, latihan pengalaman, atau verbal. Pemimpin harus selalu mengingat saat memilih latihan untuk sesi pertama, karena tujuan pada sesi pertama adalah membentuk kenyamanan anggota kelompok. Setelah anggota kelompok itu merasakan kenyamanan, maka mereka akan bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan
untuk diutarakan di dalam kelompok tersebut, sehingga pemimpin mengetahui bagaimana rancangan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok. Pada slide selanjutnya yaitu membahas tahap ke-10, memeriksa tingkat kenyamanan anggota. Merasa khawatir atau tidak nyaman selama sesi pertama dukungan, kelompok, pertumbuhan, konseling, atau terapi cukup umum. Untuk membantu mengurangi ketidaknyamanan ini, pemimpin mungkin meluangkan beberapa menit untuk fokus pada topik kenyamanan tingkat. Dan di dalam momen ini, seorang pemimpin akan menyadarkan kepada anggota kelompoknya bahwa yang merasakan bahwa ada beberapa tingkat kecemasan yang masih dianggap wajar. Dan tidak hanya mereka saja yang mengalami kecemasan, namun teman-teman anggota kelompok juga beberapa mengalami kecemasan, sehingga mereka bisa saling mendukung antara satu sama lain. Di sini ada satu contoh pertanyaan untuk memeriksa tingkat kenyamanan anggota, yaitu pada skala 1-10 dengan 10 sangat nyaman dan 1 tidak sangat nyaman. Bagaimana Anda menilai perasaan Anda dalam kelompok dengan benar? Diskusi semacam itu seringkali membantu anggota merasa lebih nyaman, baik melalui berbagai perasaan mereka dan mendengar bahwa orang lain merasakan ketidaknyamanan. Pemimpin juga mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sumber ketidaknyamanan, sehingga bisa menganalisis lebih lanjut bagaimana tahap-tahap selanjutnya untuk mengatasi ketidaknyamanan anggota. Sehingga dapat kita simpulkan, sesi pertama dan kedua dari kelompok sering kali merupakan yang paling penting dan biasanya yang paling sulit untuk dipimpin. Sesi pertama sulit karena pemimpin memiliki banyak dinamika yang berbeda untuk dikelola, yaitu dari mulai kelompoknya, memperkenalkan anggota, memperkenalkan konten kepada anggota, dan memantau reaksi anggota, baik untuk berada di dalam grup maupun ke kontennya. Dalam BPT ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya ada 19 konsep dasar dalam kegiatan pembukaan, namun di sini kami menjabarkan 10 konsep dasar, yaitu meliputi memulai kelompok, membantu anggota berkenalan, mengatur nada positif, memperjelas tujuan kelompok, anggota mengungkapkan harapan secara, menjelaskan peran pemimpin, menjelaskan bagaimana kelompok akan dipimpin, membantu anggota mengungkapkan harapan secara verbal, menarik anggota, menggunakan latihan, memeriksa tingkat kenyamanan anggota. Berhasil atau tidak dalam kegiatan pembukaan ini sangat tergantung oleh pemimpin dan anggota kelompok. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang baik antar keduanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara saling menghargai, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, terus toleransi, dan kebersamaan. Sehingga tujuan kelompok dapat tercapai secara maksimal dan sesuai tujuan awal. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.